Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaroh. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, video kali ini saya buat sebagai tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Kepribadian. Kalian pernah gak sih ngerasain kalau hidup kita tuh terlalu dikendalikan sama kekurangan? Contohnya, kita kerja biar tidak kekurangan makan, ngebangun hubungan sama orang lain biar tidak kekurangan teman, berusaha jadi yang terbaik biar dihargai dan tidak diremehkan sama orang lain. Nah, dampak dari itu semua hanya membuat kita fokus terhadap rasa aman saja, dan seringkali kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan potensi kita. Tapi karena hal itu membuat kita aman, jadinya kita lakuin aja. Atau mungkin kita ngerasa bahwa hidup kita kurang bermakna, penuh tekanan, atau terasa hidup kita stuck di situ-situ saja. Nah, masalah ini pernah dibahas oleh salah satu psikolog terkenal yang bernama Abraham Maslow. Nah, kalian tahu gak sih siapa itu Abraham Maslow? Jadi, Abraham Maslow ini adalah seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Nah, beliau ini terkenal dengan teorinya yaitu tentang hierarki kebutuhan manusia. Manusia dalam pandangan Maslow. Nah, Maslow memandang manusia dengan optimis. Maslow percaya bahwa kesempurnaan manusia tidak akan tercapai, tetapi meyakini bahwa manusia mampu untuk terus tumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Nah, teori ini digambarkan sebagai piramida dan ada 5 lapisan kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi agar mencapai kebahagiaan hidup dan sehat secara fisik maupun psikologisnya. Nah, lapisan yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Misalnya makanan, minuman, tidur, istirahat, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, setelah lapisan pertama terpenuhi, selanjutnya kita beranjak ke lapisan yang kedua yaitu kebutuhan keamanan dan keselamatan. Nah, pada lapisan ini kita akan menjadi semakin tertarik untuk mencari keadaan aman, stabil, serta terlindungi. Nah, kebutuhan di sini adalah kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya yang kita lakukan adalah kerja, nabung, bayar asuransi, dan sebagainya. Nah, lapisan yang ketiga yaitu kebutuhan memiliki cinta. Nah, lapisan ini adalah seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Nah, yang bisa memuaskan kebutuhan ini biasanya adalah keluarga, teman, pasangan, dan komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kebutuhan ini misalnya keinginan untuk menikah, memiliki keluarga, menjadi bagian dari sebuah komunitas, dan sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke lapisan keempat yaitu esteem self. Nah, esteem self ini yaitu apresiasi dan hormat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita melakukan berbagai hal yang bisa makin meningkatkan kepercayaan diri. Misalnya menjadi juara lomba, atlet terkenal, karir bagus, dan sebagainya. Nah, lapisan yang terakhir yaitu kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri. Jadi mengaktualisasikan semua potensi yang mereka miliki seutuhnya. Nah, keempat lapisan terbawah tadi seperti kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, penghargaan itu termasuk dalam kebutuhan yang didorong oleh adanya rasa tidak puas, rasa bahwa kekurangan sesuatu, atau singkatnya rasa takut dan cemas. Misalnya makan karena lapar, pengen dihormati karena takut diremehin, pengen dicintai karena takut kesepian. Nah, motivasi ini disebut sebagai need atau deficiency need. Nah, sedangkan lapisan yang atas ini atau aktualisasi diri itu dikendalikan oleh perasaan, di mana kamu ingin hidup sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, motivasi ini disebut sebagai kebutuhan be need atau being needs, atau kebutuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan potensi. Nah, gimana sih penerapan teori hierarki dalam konseling? Nah, penerapannya yaitu teori ini dalam konseling diarahkan kepada proses interpersonal yang hangat dan penuh kasih sayang antara konseli dengan konselor.
Dengan demikian, klien memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhan akan rasa cinta serta memperoleh rasa percaya diri dan penghargaan diri sendiri. Karena hubungan yang baik antara klien dengan konselor merupakan pengobatan psikologi terbaik. Oke teman-teman, pembahasannya kita cukupkan segitu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.